Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara Bapak. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Untuk membesarkan partai bersama? Sangat. Dan saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan. Dan akhir hidup saya berakhir di penjara. Hasnaini, wanita emas viral lagi, kini mengaku dilecehkan ketua KPU. Buktinya cukup kuat. Wanita emas kembali viral, kali ini ngaku dirinya dilecehkan ketua KPU. Sosok wanita emas kini kembali viral setelah dirinya mengaku mendapatkan pelecehan dari ketua KPU Hasyim Asyari. Tak terima dirinya dilecehkan, wanita emas alias Hasnaini Muin melaporkan dugaan kasus pelecehan seksual ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Wanita emas yang juga Ketua Umum Partai Republik Sabtu mengatakan pelecehan bermula ia dibujuk oleh Hasyim Asyari. Hasyim berdalih akan meloloskan partainya menjadi peserta pemilu 2024. Hasnaini membuat laporan lewat kuasa hukumnya Farhad Abbas. Farhad Abbas mengklaim pihaknya telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Hasyim Asyari pada Hasnaini. Bukti-bukti itu, kata Farhad Abbas, termasuk chat pesan WhatsApp dan foto-foto. Mengutip Tribun Banten, Farhad Abbas pun berharap Hasyim Asyari dapat diproses. Kalaupun etika dan kesalahan tidak mengeluarkan suatu keputusan atau berita acara, kita laporkan semua komisioner. Setidaknya dinonaktifkan terlebih dahulu, kemudian proses. Kita serahkan ke komisioner DKPP, ujar Farhad. Dalam video yang diterima tribunnews.com, Hasnaini membeberkan awal mula dugaan pelecehan itu terjadi. Ia mengaku dibujuk Hasyim Asyari dengan dalih akan meloloskan partainya menjadi peserta pemilu 2024. Namun ternyata partainya hanya diloloskan ke tahap 1. Hasnaini menuturkan dugaan pelecehan dilakukan Hasyim Asyari sejak Juli hingga Agustus 2022. Saya tidak berkata apa-apa, kita buktikan saja nanti dengan fakta dan bukti yang ada, termasuk bukti chattingan antara saya dengan Bapak Hasyim Asyari. Buktinya cukup kuat. Ada iming-iming untuk meloloskan partai saya, dan saya sangat sedih dijanjikan, dan akhir hidup saya berakhir di penjara, kata Hasnaini dalam video. Ia pun menunjuk Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Farhad pun berharap Hasyim Asyari bisa dihukum seberat-beratnya. Kita terima kesaksian ini, semoga tidak dicabut dan segera dipertanggungjawabkan secara hukum, dan ketua KPU dihukum seberat-beratnya, kata Farhad Abbas. Sementara itu, Hasyim Asyari hanya berkomentar singkat atas laporan yang ditujukan padanya. Ia mengatakan akan mengikuti perkembangan laporan yang diajukan ke DKPP. Komisioner KPU sendiri belum berani berkomentar banyak atas dugaan pelecehan seksual tersebut. Saat dihubungi Tribun News, Komisioner KPU Idewa Raka Sandi enggan berkomentar lantaran masih dalam tugas di Medan, Sumatera Utara. Selain dugaan pelecehan seksual, Hasyim Asyari juga dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Laporan ini diajukan oleh sejumlah partai politik yang tergabung dalam gerakan melawan political genocide. Partai yang tergabung dalam GMPG adalah Partai Perkasa, Partai Masyumi, Partai Pandai, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Kedaulatan, Partai Reformasi, Partai Prima, Partai Berkarya, dan Partai Republik Satu. Dalam kasus ini, Farhad Abbas yang merupakan Ketum Partai Negeri Daulat juga ditunjuk menjadi kuasa hukum. Mengutip Kompas.com, dalam laporan kedua ini, Farhad CS mempersoalkan tak terbitnya berita acara atau surat keputusan KPU RI bagi partai-partai yang tak lolos tahap pendaftaran. Menurutnya harus ada yang dijadikan dasar ketidaklolosan partai politik dalam seleksi pemilu 2024. Adapun Farhad dan kawan-kawan memberi waktu 7 hari bagi DKPP untuk memproses aduan mereka. Sementara itu, anggota DKPP C. Kristiadi menyebut pihaknya pasti memproses semua aduan yang masuk sesuai ketentuan. Hal ini sesuai peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 dan nomor 2 tahun 2019 yang menyatakan bahwa setiap aduan yang masuk ke DKPP akan dilakukan proses verifikasi. Selanjutnya, jika dianggap lolos verifikasi, aduan tentang pelanggaran etik penyelenggara pemilu itu bakal disidangkan oleh majelis yang beranggotakan ketua dan anggota DKPP. Bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar etik, berdasarkan sidang putusan majelis dapat disanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian permanen. Kita sebelumnya lembaga yang pasif, tidak bisa kita agresif untuk membuat inisiatif, tidak mungkin, kata Kris. Tenggat waktu 7 hari yang diberikan Farhad, kata Kris, juga bukan sesuatu yang harus dipatuhi DKPP. Permintaan itu kan ancar-ancar. Ancar-ancar itu kita juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang asal sembarangan. Saya nggak membatasi dan kita juga tidak menunda-nunda sebetulnya. Kalau bisa cepat lebih bagus kan, jelas Kris.